Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita horor dari novel Rancet Kembang karya Simple Man. Cerita ini merupakan sequel dari novel Janur Ireng. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Della berjalan menapaki selangkah demi selangkah setiap lorong yang dia lihat. Sudah lama sekali ia tidak memperhatikan setiap ruangan yang ada di dalam padepokan rumah yang dibangun oleh kakek buyutnya ini. Kali terakhir Della ke tempat ini saat usianya baru menginjak 9 tahun. Tak banyak yang berubah dari tempat ini. Semuanya sama dengan ingatan terakhir yang ada di dalam kepala Della. Puluhan kamar kosong terbentang sejauh mata memandang. Della tidak tahu lagi fungsi kegunaan rumah ini. Mungkin saja Eyang memang sengaja membiarkannya terbengkalai seperti ini. Mbah Tamin sudah tak lagi menahan Della di dalam ruangan. Ia kini memberi kebebasan kepada dirinya. Asalkan Della tak pergi meninggalkan tempat ini sampai ritual terakhir selesai dilakukan kepada dirinya. Della akhirnya memutuskan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh keluarganya. Kilasan ingatan yang dia lihat dari Eyang membawanya untuk mengambil jalan ini. Saat Della kembali berkeliling melihat seisi padepokan, tiba-tiba langkahnya terhenti saat memandang keluar pintu. Di luar padepokan, Della melihat seekor kambing berwarna hitam. Binatang itu berdiri sembari memandang ke tempat Della dengan sorot mata diam. Della terhenyak, sesaat menyadari ada yang janggal dengan sosok kambing hitam ini. Perlahan-lahan Della mulai melangkah mundur. Ia berniat untuk mengatakan hal ini kepada Mbah Tamin yang sedang berdiam diri di dalam kamar, melakukan sesuatu yang tidak Della ketahui. Tapi anehnya, kambing hitam yang ia lihat tiba-tiba berjalan mendekat ke tempatnya. Ia melangkah menuju ke pintu padepokan yang saat ini dalam kondisi terbuka lebar. Della mulai berlari. Ia yakin jika binatang itu bukanlah binatang biasa. Suara langkah kaki Della terdengar menggema ketika menelusuri lorong. Nafasnya tersengal. Sempat dirinya menoleh, melihat ke belakang. Kambing hitam itu sedang berdiri di sana, memandang ke arahnya. Ia tak bergerak sama sekali, hanya memperhatikan Della yang sedang berlari menjauh darinya. Tiba-tiba, tanpa ada sebab Della tersungkur, tersandung oleh sesuatu yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Membuat wajahnya menghantam keras ke lantai. Della tak dapat berdiri. Tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras oleh sesuatu sampai menghimpit lantai. Della yang masih sadar menjerit, menahan kesakitan luar biasa. Ia mencoba bertahan dengan tubuh yang terus-menerus ditekan oleh sesuatu. Tak lama kemudian sekujur tubuhnya merasakan panas yang membakar. Dari lubang pori-pori kulitnya, Della merasakan darahnya merembes keluar. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi belum pernah Della merasakan kesakitan yang seperti ini. Ia merasa
Setiap jengkal tulangnya terasa dipatahkan satu persatu. Tak lama kobaran api tiba-tiba muncul di sekitar Della. Saat itulah terdengar suara dari seseorang yang Della kenal. Mbah Tamin datang dengan membawa sesuatu di tangannya. Selembar kain berwarna putih membungkus kepala manusia. Potongan kepala itu sudah membusuk. Terlihat dari bentuk tekstur dan kulit manusianya yang berwarna kuning langsat. Meski begitu, Della masih bisa mengenali dengan jelas guratan jambang serta rambutnya yang sedikit keriting. Tidak salah lagi, pemilik dari potongan kepala itu adalah Sabdo Kuncoro. Bagaimana Mbah Tamin mendapatkannya? Saat Della kembali bisa merasakan tubuhnya, Mbah Tamin langsung melangkah masuk ke dalam kamar. Membanting pintu, diikuti suara klik, pertanda ruangan baru saja dikunci. Della menoleh, melihat ke belakang. Binatang itu sudah tidak ada lagi di sana, seakan menghilang begitu saja. Lantas apa yang baru saja terjadi? Binatang macam apa yang baru saja membahayakan nyawanya? Lalu, apa hubungannya dengan potongan kepala Sabdo yang dibawa oleh Mbah Tamin? Della berdiri dengan badan terasa ngilu. Matanya menatap ke arah kamar Mbah Tamin. Ia segera mendekat, menggedor-gedor pintu, berteriak agar pria tua itu membukakan pintu untuknya. Namun tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Semuanya terasa hening, nyaris terlalu sunyi. Sekejap tiba-tiba jantung Della berdegup kencang. Ia merasakan firasat yang buruk tentang semua ini. Apakah mungkin bila sesuatu sedang terjadi di dalam sana? Della mendorong pintu dengan bagian dari tubuhnya. Tapi ia tak cukup kuat untuk membuat bagian depan pintu bergeming. Della mulai berlari, berharap bisa menemukan sesuatu yang keras untuk menghantamkannya ke pintu. Pandangan matanya tertuju pada sekotak penuh benda-benda perkakas yang tergeletak di salah satu ruangan paling belakang. Ia mengambil palu dan kembali menghantamkannya pada bagian kenop pintu hingga angselnya terhempas ke dalam. Dengan tenaga yang tersisa, gadis itu terus memukulkannya sampai terdengar suara pasak penyangga terjatuh menimbulkan debaman yang keras. Della mendorong pintu. Seketika bau anyir darah tercium menyengat di hidungnya. Della melihat sesuatu yang gila. Sosok tinggi, merah, kurus sedang berjongkok dengan daging-daging berdenyut-denyut membelakangi dirinya. Ia sedang melakukan sesuatu yang tak dapat Della mengerti. Bagian punggungnya menunjukkan daging kemerahan dengan tulang belulang yang menonjol keluar. Della terkesiap sejenak. Ia tidak pernah melihat makhluk yang seperti ini, selain Bonorogo dan Sengar Turi. Meski mereka seperti dari bangsa yang sama. Meski Della belum melihat rupanya, tubuhnya seketika merasakan gemetar yang hebat. Suhu udara di sekelilingnya juga tiba-tiba terasa dingin, membuat Della hanya bisa diam mematung di belakangnya. Della mulai menyadari sesuatu sedang menetes dari atas langit-langit. Gadis itu beralih menengadah melihat ke atas. Pupil matanya melebar dengan mulut menganga. Di atas langit-langit, menempel tubuh Mbah Tamin yang bagian badannya memiliki lubang hitam yang misterius. Dari dalam lubang-lubang hitam tersebut, menetes terus-menerus darah beraroma anyir yang jatuh ke atas lantai. Pria tua itu tak bergerak sama sekali. Melihat hal itu, lantas Della menjerit, memanggil keras nama Mbah Tamin. Tiba-tiba, makhluk merah yang selama ini meringkuk membelakanginya menoleh. Della seketika tersentak memandang wajahnya. Rupa seekor kambing bertubuhkan manusia dengan tulang belulang menonjol. Seketika makhluk itu berdiri. Ia melihat Della dengan leher kepala miring, seperti senang dengan kedatangannya. Della mulai melangkah mundur, ketakutan dengan sosok asing yang begitu mengerikan.
Ia sempat tertuju melihat ruang kosong di belakang makhluk itu. Rupanya sejak tadi, ia tengah menggerogoti potongan kepala dari bocah Kuncoro tersebut. Untuk apa dia melakukannya? Della tersudut di tembok bagian lorong. Saat makhluk itu masih berjalan mendekati dirinya, ia seperti mengatakan sesuatu kepadanya dengan suara yang tinggi besar. Tak mengerti dengan hal ini, Della hanya dapat pasrah melihat tangan panjang, kurus tanpa daging itu ketika sedang menjangkau tubuhnya. Saat itulah, sosok Bonorogo muncul bersamaan dengan wujud Senggar Turih yang menempel di tubuhnya. Selang waktu mereka saling memandang satu sama lain. Cukup lama terjadi intimidasi di antara mereka berdua, sampai akhirnya Della tak sanggup menahan lagi. Ia terhuyung karena panas dari kulit tubuh makhluk itu. Della tersungkur, tapi masih dapat menahan beban tubuhnya. Karena setelah itu, makhluk itu melangkah mundur. Ia pergi setelah merengkuh setengah bagian dari kepala Sabdo yang dia bawa meninggalkan tempat ini. Della merasakan tubuhnya mati rasa. Untuk berdiri saja ia sudah tidak sanggup lagi. Della teringat dengan tubuh Mbah Tamin yang terjerat di atas langit-langit. Seketika gadis itu memaksakan diri untuk bangkit sebelum merangkak menuju ke dalam ruangan, tempat di mana pria tua itu masih menempel di dinding sebelum akhirnya jatuh menghantam ke lantai. Genangan darah seketika memenuhi isi dalam ruangan. Dengan wajah tidak percaya, Della mencoba mendorong tubuh Mbah Tamin yang sudah tidak bergerak sama sekali. Ia terperanjat melihat lubang-lubang di dalam tubuhnya, menganga seperti penyakit yang tidak pernah Della lihat selama ini. Apa yang baru saja terjadi sebenarnya? Siapa makhluk itu? Lantas apa tujuannya datang ke tempat ini? Della mencoba memikirkan setiap detil yang terjadi, mengorek, mencari informasi, apakah ada yang dia lupakan. Apakah mungkin bila makhluk itu kiriman dari seseorang untuk menghabisi dirinya? Apakah karena ini, Mbah Tamin memaksakan diri agar Della menjadi seperti Eyang Karsa? Karena sejak dahulu, keluarga Atmojo dikelilingi oleh musuh. Di tengah kesedihan mendalam, Della melihat jasad tak tertolong Mbah Tamin. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Mayang, dari mana saja wanita ini? Mayang tampak janggal melihat Della. Della pun juga memperhatikan detail tubuhnya, terkoyak dengan bermandikan darah. Satu kakinya patah, bertumpu pada sebatang kayu panjang. Mayang mendekat ke tempat Della dengan langkah tertatih-tatih sebelum berkata kepada dirinya, "Ada yang mengirim Bokolona ke tempat ini, Non. Tampaknya kita harus segera angkat kaki bila tak mau menjadi korban dari ingon-ingon lain, di saat Non Della saja tak dapat mengendalikan ingon-ingon yang sama." Malam itu juga Della dan Mayang pergi meninggalkan padepokan kosong tersebut setelah mengubur jasad Mbah Tamin. Ada rasa sesal dalam diri Della karena Mbah Tamin belum mengatakan apa-apa kepada dirinya. Siapa musuh-musuhnya? Kenapa mereka ingin menghabisi dirinya? Tujuan apa yang ada di balik seluruh tragedi ini? Sampai kapan Della harus bertahan seperti ini? Della tidak tahu kepada siapa ia harus bertanya. Mayang pun hanya dapat mengatakan bila ia tunduk dan hormat pada Mbah Tamin, karena pria tua itu pernah menolong dirinya. Sebagai balasan dari kebaikan yang dia tunjukkan, Mayang senantiasa membantu pria tua itu dalam menghadapi berbagai kekacauan yang menimpa keluarga induknya. Apalagi ketika tuan keluarga tempat dirinya mengabdi sedang dalam bahaya seperti saat ini. Bersama-sama mereka berjalan menelusuri jalanan terjal di dalam hutan, diiringi hujan rintik-rintik. Angin berhembus dingin, menyapu jaket yang mereka berdua kenakan. Selangkah demi selangkah masuk ke dalam kegelapan pohon-pohon di hutan. Mayang berkata kepada Della,
bila tidak ada lagi tempat yang aman bagi dirinya. Bahkan di kediaman milik keluarga Atmojo yang besar sekalipun. Bisa saja saat ini musuh-musuhnya sedang mengamati pergerakan mereka. Mayang menatap Della. Kau benar-benar mendapatkan gelar sebagai Angkara yang baru, menggantikan Eyang Karsa Atmojo untuk menjadi kepala keluarga yang baru. Namun Della menggeleng. Ia tidak tahu cara menjadi seperti beliau. Mbah Tamin belum menceritakan semua secara spesifik. Apa yang dimaksudkan dengan gelar Angkara tersebut yang masih terdengar simbolis. Tapi sorot mata Mayang masih tampak yakin bahwa ada cara untuk meraih semua ini. Mayang menggenggam tangan Della sebelum berkata kepada dirinya, ada satu tempat di mana kita bisa tahu awal dari semua tragedi yang membentuk seutas ranjat kembang. Kita bisa mencari tahu melalui sebuah buku catatan tangan yang ditulis oleh ibuku Rinjani, yaitu Aksara Kalajiwa. Aksara Kalajiwa. Della mengulang kembali kalimat tersebut. Di bawah naungan pohon tinggi besar, dengan diselimuti kegelapan hutan rimba yang sunyi, Della lalu berkata kepada Mayang bahwa aku mendapatkan kedudukanku. Mayang mengangguk, tersenyum kepadanya. Sudah 3 hari berlalu sejak peristiwa Sinting yang merenggut nyawa Mbah Tamin. Kini mereka berdua telah lepas dari cengkeraman tanah hutan. Della dan Mayang pergi, bersembunyi sejauh mungkin menuju ke suatu tempat yang tak akan pernah diduga oleh orang-orang yang menginginkan nyawa Della Atmojo selesai, seperti takdir gila yang pernah Mbah Tamin katakan, menyangkut rogot nyowo yang konon sedang mengintai setiap kepala keluarga. Mereka terus bergerak, menyusuri jalanan yang panjang, menumpang pada sebuah truk milik petani sayur yang kebetulan melintas. Perjalanan mereka masih sangat jauh, langkah awal untuk menempuh kehidupan yang baru. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka menuju ke rumah Owak Lage. Sebuah rumah di mana dahulu Mayang dibesarkan oleh seorang ibu angkat yang dikenal dengan nama Rinjani. Sebuah nama yang tampak mengganjal isi hati Della ketika mendengarnya. Entah kenapa Della merasa bulu kuduknya berdiri ketika mendengar namanya. Padahal ini adalah kali pertama ia mendengarnya. Langit masih terlihat gelap. Waktu subuh akan segera tiba beberapa jam lagi. Tapi Della ataupun Mayang masih dalam kondisi terjaga. Mereka tertutup terpal berwarna biru, dikelilingi oleh keranjang-keranjang berisikan sayur mayur serta buah-buahan hasil kebun. Mereka saling meringkuk menutup diri dengan jaket tebal untuk mengusir dingin yang sudah mulai merebak dari sela-sela terpal yang berlubang. Di dalam kepala mereka masing-masing masih terbayang dengan jelas ingatan tentang makhluk mengerikan yang sempat mereka temui. Meskipun ini bukan kali pertama Della melihat makhluk sejanggal itu, tapi bayangan bentuk serta wajahnya tidak akan pernah dia lupakan. Terutama bagaimana sosok itu merenggut salah satu orang yang paling penting di dalam hidupnya dengan cara yang mengerikan. Aku sedang mengisi air kendi di sungai dekat dengan paviliun saat aku melihat Bokolono sedang berdiri di hadapanku, kata Mayang. Aku terdiam mematung, tidak tahu lagi harus berbuat apa, ketika melihat seekor iblis berwujud kambing kuno sudah menemukanku. Sebelumnya aku pernah membaca karakteristik makhluk ini, yang ditulis dalam sebuah buku kitab tua di tempat diriku tinggal dahulu. Makhluk ini hidup di dalam lingkup peliharaan sebuah keluarga besar. Namun ketika bertemu langsung dengannya, aku tak pernah menduga bila semua ini tak sama seperti ketika kita sedang membaca sebuah buku. Tubuhku benar-benar dibuat lumpuh, mematung. Dia lalu memberiku rasa sakit yang teramat sangat, sampai rasanya siksaan yang kudapat seperti nyawa sedang ditarik langsung dari akar hidupku. Makhluk itu benar-benar bukan makhluk sembarangan.
Kurasa terlalu gegabah bila kita mencari tahu siapa dalang di balik peristiwa ini. Karena iblis sinting ini tidak akan segan untuk menyiksa para korbannya terlebih dahulu. Della hanya diam saja ketika mendengarnya. Sudah lebih dari 7 kali Mayang menceritakan tentang hal ini. Bukan maksud dirinya tidak percaya dengan cerita Mayang, tapi ada beberapa bagian yang masih mengganjal di dalam hati Della. Meski begitu, tak ada yang bisa Della lakukan, karena Mayang merupakan satu-satunya orang yang saat ini menjadi tumpuan hidupnya untuk menghadapi ini semua. Suara mesin masih terdengar nyaring. Truk yang mereka tumpangi melaju mulus di jalanan antar provinsi. Saat Mayang kembali membuka percakapan dengan Della yang lebih banyak diam, Mayang mengatakan sesuatu tentang ilmu turunan yang konon diwariskan turun-temurun dalam garis keluarga besar Atmojo. Aku pernah mendengar bila semua Atmojo bisa menerawang Ruwa. Della tak mengerti maksud dari Ruwa. Mayang lalu menjelaskan kepada Della bila Ruwa yang dirinya maksud adalah masa, sesuatu bersifat absolut yang seharusnya tidak dapat dilihat, apalagi diketahui lebih dahulu. Mayang mendekati Della, menatapnya lekat-lekat, sampai gadis itu merasa tidak nyaman dibuatnya. Tak lama kemudian, Mayang melukai tangannya sampai darah menetes keluar dari sela kulit yang sobek. Melihat hal itu, Della semakin tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Mayang. Ia benar-benar terlihat sangat aneh. Tak lama Mayang menggoyangkan pergelangan tangannya, membuat darah terus-menerus keluar dari sela jemarinya. Saat itulah dia meminta Della untuk menyentuhnya. Della masih tidak mengerti apa tujuan wanita itu, sehingga Della menolaknya. Namun Mayang yang kelewat penasaran merengkuh pergelangan tangannya, membuat mereka saling menggenggam satu sama lain sebelum Mayang membaca sesuatu. Adine lodoh sila bahewangge. Tiba-tiba entah kenapa Della merasakan sentakan yang kuat mengalir dalam darahnya, hingga membuat tubuhnya terhuyung sebelum nafasnya mulai tersengal dengan sendirinya. Saat itulah Della melihatnya. Della melihat seorang wanita sedang berdiri di hadapannya, mengenakan jaket tebal dengan tas punggung. Ia menatap Della dengan sorot mata yang dingin. Rambutnya panjang, diikat dengan sobekan kain berwarna hitam. Dari cara dan gayanya berjalan, ia terlihat seperti seorang wanita tomboy. Sejenak Della terdiam. Ia tidak tahu sedang berada di mana dan bagaimana bisa dirinya berada di tempat seperti ini. Wanita misterius itu lalu mendekat, berdiri tepat di samping Della sebelum berkata kepada dirinya, "Namaku Mira Ananta. Senang bisa berkenalan denganmu." Sembari mengangkat tangannya untuk bersalaman, tak lama kemudian muncul segerombol anak muda lain yang datang bergabung. Ia menyapa sembari tersenyum kepada Della. Beberapa di antaranya bahkan terlihat akrab dengan menepuk bahunya. Setelah rangkaian pertemuan yang aneh itu, salah satu dari gerombolan anak muda itu memanggil, sembari mengajak Della yang masih terlihat bingung dari dalam sebuah mobil. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Mayang. Semua terjadi begitu cepat. Tak ada yang istimewa selama perjalanan. Tapi entah kenapa, Della merasa tertarik dengan wanita berperawakan tomboy bernama Mira tersebut. Ia lebih senang duduk menyendiri di sudut kursi mobil, tak mengatakan apapun atau berinteraksi dengan siapapun seperti yang lainnya. Membuat Della bisa menilai jika gadis itu benar-benar terlihat berbeda bila dibandingkan dengan yang lain. Waktu seperti berputar begitu cepat. Della tidak mengerti semua yang dirinya lihat dari bola matanya, seperti kelasan peristiwa yang berjalan tidak semestinya. Dari yang awalnya mereka bertemu di sebuah pom bensin,
lalu berganti menjadi sebuah pos pendakian. Dan sekarang, Della sudah berdiri di atas tanah terjal di bawah pohon-pohon rindang yang mengelilingi dirinya dengan langit berwarna gelap. "Woi, ayo!" teriak seorang pria dengan jambang dan kacamata, sembari melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Lagi-lagi, kilasan demi kilasan peristiwa bergerak dengan begitu cepat. Hujan deras sedang turun. Tanah berbukit dengan pijakan yang licin. Beberapa kali Della merasa tubuhnya nyaris tergelincir. Tapi beberapa orang saling bahu-membahu untuk membantu yang lain. Sampai akhirnya, mereka berhasil melalui medan yang sulit. Della melihat Mira menatapnya dengan napas tersengal. Wajahnya terlihat begitu kelelahan. Sebelum tiba-tiba dari belakang, sesuatu menghantam kepalanya. Diikuti ekspresi histeris Mira yang menganga tepat ke arah dirinya. Della tersadar akan apa yang sedang terjadi. Sebilah pisau baru saja menancap di batok kepalanya. Della menoleh melihat ekspresi wajah ngeri dari setiap orang yang sedang memandang ke arah dirinya. Salah satu dari pria itu berlumuran darah. Kemudian semuanya mendadak menjadi gelap gulita. Della memekik. Napasnya tersengal hebat. Diikuti isi di dalam perutnya yang bergerak naik seakan siap memuntahkan sesuatu. Mayang memegangi tubuhnya agar Della tak kehilangan keseimbangan. Saat itu, dengan wajah terlihat bingung, Della berkata pada Mayang, "Aku melihat bila kau akan dibunuh oleh segerombolan anak muda di sebuah gunung." Della menenggak segelas air sebelum mulai menceritakan apa saja yang baru dirinya lihat. Ada wanita muda bernama Mira. Dia berpenampilan tomboy, mengenakan tas punggung. Ada juga beberapa orang lain. Mereka seperti sudah saling mengenal satu sama lain. Tak lama Della menatap Mayang. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak tahu apa itu. Yang jelas satu dari mereka akan membunuhmu. Mayang tak merespon ucapan Della. Ia hanya duduk sembari menatap kagum pada Della setelah apa yang baru saja terjadi. Berbeda dengan Mayang, Della masih mengingat jelas rasa sakit yang dia rasakan. Juga ekspresi wajah dari wanita bernama Mira yang masih tergambar jelas di dalam pikirannya. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Mayang? Bila ia memiliki sebuah kemampuan istimewa menembus ruak, seperti apa yang sudah dia jelaskan? Meski begitu, Della masih merasa ragu. Entahlah, yang jelas semua ini masih terasa membingungkan. Della terdiam sejenak sebelum meyakinkan pada dirinya bila tujuan terdekat dirinya saat ini adalah mengumpulkan teka-teki bagaimana asal-muasal semua ini dimulai. Ia akan melewati segala yang sudah menunggu dirinya. Bersama-sama dengan Mayang, Della terlihat lebih siap menatap ke bagian luar truk, melihat pemandangan sepanjang perjalanan di mana waktu terus bergerak cepat mengejar mereka berdua. Truk akhirnya berhenti di perbatasan antara dua kota. Mayang bersama Della melompat turun. Setelah mengucapkan terima kasih kepada sopir dan kenek yang selama ini sudah membantu mereka, Mayang membawa Della masuk ke dalam salah satu angkot jurusan kota dalam. Di sana, mereka kembali naik turun kendaraan yang mereka tumpangi. Semakin lama semakin jauh masuk ke daerah pedalaman. Sampai rumah-rumah penduduk yang sebelumnya ramai mereka lihat, hanya tersisa 1-2 rumah di bawah kaki gunung. Della beberapa kali melihat ke sana kemari, merasakan sensasi dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Langit mulai menggelap. Hujan akan turun sebentar lagi, katanya di dalam hati. Tak lama kemudian mobil pick-up yang mereka tumpangi berhenti di sebuah jalur tengah di antara hutan Purwo. Mayang melompat turun diikuti oleh Della. Sopir pick-up menatap mereka dengan ekspresi yang janggal. Ia bertanya,
Apakah mereka benar-benar mau turun di tempat seperti ini? Mayang mengangguk, seraya tersenyum kepada pria parubaya itu. Della menyadari jika pria itu menunjukkan gelagat ngeri yang ingin segera dia tumpahkan. Tapi terurung saat menatap mata Mayang yang tajam laksana pisau. Tak lama, si sopir akhirnya mengerti. Ia mengangguk dan melambaikan tangan, seraya berkata kepada mereka, bila di dalam hutan gelap, jangan pernah percaya kepada siapapun. Mayang mengangguk. Mobil pick-up pun kembali melanjutkan perjalanan. Della melihat kepergian lampu yang terang itu berganti oleh kegelapan hutan yang mulai menelan mereka. Dengan sebilah parang yang Mayang beli ketika di pasar di kota, ia pergunakan untuk memangkas akar semak belukar. Mereka menelusuri jalan yang ditumbuhi oleh tumbuhan bersemak duri, menerjang apapun yang ada di hadapannya. Mayang meyakinkan kepada Della, bila apa yang baru saja dikatakan oleh sopir pickup tadi benar adanya. Ketika kau terjebak di dalam hutan yang gelap, jangan pernah percaya kepada siapapun, bahkan kepada bayanganmu sekalipun. Dulu Mayang tidak mengerti maksud kata-kata itu, sampai suatu waktu hutan mengajarkan kepada Mayang arti dari tipu daya. Hutan itu hidup, tak hanya satu dua makhluk yang bernapas, melainkan para pendosa yang gemar menjual kebohongan juga hidup liar di sela-sela pohon gelap dan mengerikan. Hanya waktu yang tahu kapan mereka menunjukkan jati dirinya. Karena itu, kau hanya perlu memilah mana jalan yang harus kau tempuh. Karena sekali saja kau tertipu oleh bujuk rayu semu, kau akan tersesat, tak akan pernah bisa pulang kembali. Perkataan Mayang seketika membuat Della merinding. Meskipun ia masih harus belajar banyak tentang hal-hal di luar nalar yang selama ini dirinya lihat, Della bisa mengerti bila tanah hutan yang saat ini dia pijak seolah mengawasi dari segala sudut, menunggu mereka lengah sebelum menelannya bulat-bulat.